Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Eh, saya perwakilan dari lima anggota ini mau mewawancarai Bapak. Kami berasal dari Umbri. Tujuan kami ke sini untuk mewawancarai bagaimana Bapak bisa sukses seperti sekarang. Perkenalkan, nama saya Eliza Rizka Amalia Putri, jurusan farmasi. Saya Prabowo Jana, jurusan farmasi. Saya Dina Suci Rufiola, jurusan farmasi. Saya Rania Jana, jurusan farmasi. Saya Delvia Hanumsi, jurusan farmasi. Jadi tugas mata kuliah ini ya, Iya. tugas melakukan wawancara. Iya. Ya, silakan apa yang mau ditanya. Sebelumnya kami boleh tanya nama Bapak dulu tidak? Soalnya kan kalau nggak kenal nggak baik. Nama saya Nursal. Sekarang Bapak Profesinya profesinya Saya dosen di Universitas Riau. di jurusan apa tuh Pak? Saya di jurusan biologi. Profesi lainnya ada Pak? Utamanya sebagai dosen. Profesi lainnya juga sebagai tenaga peneliti di kampus, tapi itu juga bagian dari tugas dosen sebetulnya. Sudah berapa lama Bapak menjadi dosen di Umbris? Sejak tahun 91, berapa tahun itu sekarang? Coba hitung. 30 tahun. 31 Iya, tahun 31 ya. tahun. Ya, selama 31 tahun itulah saya menjadi dosen di Umbris. Alasan mau jadi dosen apa Pak? Ya, Alasan berminat jadi seorang dosen. ya karena dengan jadi dosen itu kita bisa mewariskan ilmu kepada para mahasiswa, ya, pada generasi muda. Itu yang utama. Sama dengan tugas sebagai guru, atau menjadi guru yang kita kena ini mewariskan ilmu itu di anak-anak kita dan sekaligus membina dan mendidik. Tugas dosen itu tidak hanya mengajar ya, tapi juga membina, mendidik. Bapak S1-nya di universitas mana ya Pak? Saya S1-nya di UNRI. S2-nya juga di Umbris berarti Bapak? Tidak, S2-nya saya di ITB. Itu terkenal di Bandung ya. Jurusan Pak? Jurusan biologi juga. Jurusan biologi. Boleh cerita sedikit keluh kesah Bapak dari awal sampai sekarang jadi dosen Pak? Kalau kesah gimana maksudnya? Kendalanya? Iya Pak, mencapai. Ya, sebetulnya kendala yang berarti itu tidak ada ya. Karena ya tugas utama kita mendidik dan mengajar mahasiswa, membina mahasiswa. Ya, paling kendalanya kendala yang kecil-kecil lah. Karena ada waktu yang sempit, mungkin tidak maksimal. Itu aja kan. Contoh mahasiswanya, karakternya yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Sehingga setiap mahasiswa itu, setiap angkatan itu perlu pendekatan yang berbeda-beda di dalam mendidik. Selama Bapak jadi seorang dosen, maksudnya dari awal dari Bapak mau tahap-tahap dari perjalanan karir awal Bapak sejak sebelum jadi dosen mahasiswa. Punya S1. Nah, kendalanya itu diantaranya kampus yang jauh dari kota. Karena UNRI ini tahun 85 itu jaraknya 17 kilo dari pusat kota Pekanbaru. Jadi kalau melewati jalan lama, Alengka, Simpang 3, Mutar sampai ke Pasar Pusat, kantor gubernur itu jaraknya 17 kilo itu. Jadi kampus UNRI itu letaknya di kilometer 17. Ya, kadang-kadang juga sarana prasarana belajar dulu tidak semudah yang sekarang, mencari buku-buku juga sulit. Banyak buku-buku kita perlukan dalam kuliah, tapi ternyata tidak ada yang tersedia di pasar. Pusaka juga terbatas. Di Riau ini pusaka bisa kunjungi, kita kunjungi hanya
pusaka Undri dan pusaka wilayah. Pusaka wilayah yang milik Pemprov Riau. Dan sekarang letaknya di persimpangan lampu merah Jalan Gajah Mada dengan Jalan Diponegoro itu. Rumah dinas rektor Undri itu. Itu adalah pusaka wilayah dulunya. Itu kendala-kendalanya diantaranya itu kendala-kendala teknis dan pembelajaran. Dan kalau S2 saya kendalanya, saya kuliahnya di Bandung. Jadi dari sini ke Bandung itu harus naik bus sampai 36 jam, 40 jam. Kan baru Bandung itu 36 jam non-stop. Dia habis Derasari, iya. Itu juga sebuah kendala itu. Jadi sebuah perjuangan lah. Kendala sebetulnya sebuah bagian dari dinamika perjuangan di dalam proses pendidikan. Itu diantaranya. Jadi sukses itu relatif ya. Relatif itu tergantung dari mana kita melihatnya dan siapa orangnya. Ada orang yang menganggap ya mungkin perjalanan hidupnya biasa-biasa saja, tapi orang lain menganggap dia adalah orang yang sukses. Bisa saja tergantung dari mana kita melihat. Sebagai besar mahasiswa itu pakai kendaraan umum. Kalaupun ada pakai kendaraan pribadi itu hanya sepeda. Nggak ada yang pakai motor atau pakai Honda ya, motor secara umum nggak ada. Paling hanya dari 40 mahasiswa yang satu kelas, paling punya motor itu, ada kendaraan roda 2, kendaraan bermotor paling hanya satu orang. Yang lain itu jalan kaki atau naik sepeda atau naik oplet. Oplet, Pekanbaru namanya oplet, angkutan umum kecil itu. Di Jawa namanya angkot, angkutan kota. Nah, ada yang pakai kendaraan pribadi. Kalau di Undri itu dulu ya, itu awalnya kami pakai sepeda. Baru tahun keempat kampus Undri ini dipakai, barulah ada bus kampus, baru pakai bus kampus, bus Undri. Nah, itu juga bagian dari dinamika tantangan yang harus dihadapi pada saat itu. Jadi kan Kak, kita sukses tuh pasti butuh perjuangan dalam diri, tapi nggak kita perjuangan diri, pasti ada campur tangan dari samping kita kan Kak. Apakah ada amalan atau doa yang sama Bapak jaga gitu? Oh iya, itu pasti ya, pasti. Jadi kita sebagai orang yang beragama, seorang muslim, harus mempunyai sebuah keyakinan dan pemahaman bahwa semua situasi dan kondisi kita hadapi ini adalah atas kuasanya yang maha kuasa, ya, atas kudrat dan iradatnya yang maha kuasa. Cuma kita kan berikhtiar, berusaha menghadapi semua kondisi yang ada. Kalau kondisinya tidak baik, kita berusaha berikhtiar menghadapi tantangan itu. Ya tentu dengan berdoa. Jadi ada berdoa, kemudian ada berusaha. Ini buahnya harus digabung ya. Kita berdoa untuk mendapatkan hasil yang terbaik, hal yang terbaik, kemudian juga kita berikhtiar, berusaha melaksanakan apa yang kita mampu supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Itu namanya tawakal ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertawakal kepada Allah, insyaallah Allah akan membukakan jalan, memberikan kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3 saya baca. Disebut juga ayat 1000 dinar. Catat ya. Kali itu aja, jangan takut. Wah, ini tantangannya berat, nggak usah tawakal aja. Nggak tawakal itu ya berdoa, kemudian berusaha sesuai dengan ketentuan di dalam syariat agama. Nah, itu jawabannya pertanyaan yang tadi. Pak, lulus ITB ini jalur tahfiz atau full time Pak? Soalnya kan kita ketahui ini universitas terbaik itu seleksinya itu sangat sulit.
Saya di ITB itu tugas belajar. Saya tamat SMA itu 85. SMA Negeri 1 Bangkinang. SMA 1 saya ini. 1 Bangkinang. Dulu kami beberapa orang diundang untuk kuliah dengan jalur khusus. Namanya mahasiswa undangan nasional. Programnya dulu namanya PMDK, Penelusuran Minat dan Kemampuan. Saya lulus lagi UNRI. Lalu lulus Sapates tahun 85. 85 itu tahun kedua diterapkannya seleksi penerimaan secara nasional. Dulu namanya Sipenmaru, seleksi penerimaan mahasiswa baru secara nasional di Indonesia dimulai tahun 84. Bersamaan dengan Sipenmaru itu ada namanya PMDK, Penelusuran Minat dan Kemampuan, itu masuk undangan. Jadi tapi itu dikelola secara nasional. Ada yang lulus kawan saya dari Bangkinang itu, ada yang lulus ke Aceh, ada yang lulus ke mana-mana. Saya lulus di UNRI itu. Pertama, jalur masuk. Kalau S2, tamat S1 90. Nah, tahun itu diterima menjadi dosen di Universitas Riau juga. Baru 94 lanjut lagi kuliah ke Bandung, tapi ya sudah jalur tugas belajar itu. Karena saya sudah pegawai negeri, jadi kuliah S2 itu sudah tugas belajar. Ya kalau di ITB itu tantangannya tantangan belajar ya. Kita memang diperas, dimotivasi untuk betul-betul belajarnya itu dengan cermat, dengan hati-hati, dengan tekun. Kalau tidak kita nggak akan bisa. Penutupnya gue nggak kasih saran sama kami Pak biar jadi orang sukses nantinya itu apa? Yang pertama, tetapkan, pancangkan niat di dalam hati bahwa saya harus menjadi orang yang sukses dalam apa. Ini dikasih pengertian yang saya harus berhasil, kira-kira itulah. Berhasil dalam apa? Nah itu yang pertama ya, berhasil dalam sukses dalam bidang keilmuan, misalnya saya menyelesaikan pendidikan di jurusan ini dengan baik, menguasai ilmunya dengan baik, ya kan? Dan nanti kalau bisa pula bekerja sesuai dengan bidang ilmunya, misalnya itu kan juga salah satu kriteria kesuksesan kalau dilihat dari bidang ilmunya. Selesai tepat waktu, menguasai ilmunya, artinya nilainya tinggi. Kemudian ketika dia bekerja sesuai dengan bidang ilmunya. Juga di tempat yang dia senangi. Oke, kalau kalian nanti tadi sakit dan mana, jadi itu pasang niat dulu yang pertama. Setelah niat itu terpasang, nah baru diiringi dengan ikhtiar kita, usaha, belajar. Belajar itu terlalu umum pengertiannya ya. Kalau dikhususkan lagi belajar itu, yang pertama banyak membaca, kemudian berlatih lebih memahami apa yang dibaca. Nah itu dalam belajar, dalam konteks membaca ini ya seperti itu. Jadi jangan hanya membaca, rajin membaca, kemudian rajin menambah atau mencari referensi sumber-sumber bacaan yang mutakhir yang berkaitan dengan bidang ilmu. Kemudian berlatih memahami apa yang dibaca. Jadi jangan membaca kayak air lewat aja. Tetapi apa yang dibaca itu diikuti dengan pemahaman. Nah, diikuti dengan pemahaman. Lagi kembali tadi gimana cara menjadi orang sukses. Antaranya banyak lah bersyukur. Dalam Al-Quran itu banyak itu mengharuskan kita bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat dan karunia maka apa ayatnya di antaranya yang mengharuskan kita bersyukur? Apa?
Coba apa? Kebetulan. Wabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban bisa. Dan nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Bisa. Ada juga yang doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Tuhan, ya Allah, jadikanlah kami orang yang mensyukuri nikmat dan karunia yang Kau berikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku, dan seterusnya. Jadi bersyukur itu, bersyukur dengan segala kondisi yang ada. Dan satu lagi tipnya, jangan banyak mengeluh. Jadi kalau bagi anak-anak muda, mahasiswa yang sedang belajar, jangan banyak mengeluh. Ini ada tugas dari dosen mengeluh. Oh, kok tugas ini Pak, kapan kumpulkan besok? Mengapa besok? Mengapa nak seminggu lagi? Itu mengeluh namanya. Karena dosen itu sudah mengukur kemampuannya. Saya selalu mengatakan, jangan mengeluh. Kami memberikan tugas kepada mahasiswa itu, nah akan ada yang memberatkan sebetulnya. Tapi tugasnya untuk mendidik. Ya. Terima kasih Pak atas penyampaian Bapak selama wawancara. Mohon maaf kami banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.